Halo guys, ketemu lagi bersama gua Andrew di channel Bezel Time pastinya. Sudah merupakan sifat manusia jika kita terkadang merasa bosan. Walaupun kita suka dengan jam tangan, tapi jika kita memakainya terlalu sering, maka kita akan merasa bosan alias sudah tidak terasa spesial lagi. Nah, salah satu cara untuk membuat koleksi jam tangan kita tidak membosankan adalah gonta-ganti strap. Jadi kalau menurut gua, gonta-ganti strap pada jam tangan itu sama seperti orang yang ganti baju. Nah, di depan kita sekarang udah ada satu buah jam dengan 3 macam strap. Nah, strap yang sebelah kiri, yang dua ini adalah bawaan ketika gue membeli jam ini. Nah, sedangkan yang terpasang di jam ini adalah strap yang baru gue beli ya. Dan itu akan menjadi topik utama pembicaraan pada video kali ini. Oke, karena gue baru beli jam ini dan gue mau ceritain ya, seperti pada judul kalian udah tahu. Oke, sekarang sebelum kita bicarakan ini, kita akan membicarakan dua strap ini dulu sebagai pembanding supaya nanti kita bisa tahu beda-bedanya bagaimana. Oke, kita lihat dulu yang neto ya. Jam akan bertambah tebal jika pakai neto karena dia itu tidak langsung kena kulit. Casingnya dialasi dulu sama neto 2 lapis loh guys. Itu ya, tapi bukan berarti dia menjadi tidak seimbang. Kita lihat netonya juga menggulung di spring bar kan, jadi secara keseluruhan menjadi bertambah tinggi. Tapi masalahnya ini guys, lihat ini lubang pin buckle itu lama-kelamaan kan dia akan longgar guys. Dia ini bahannya tidak stretch, tapi lama-kelamaan dia melonggar dan gak balik lagi. Itu masalahnya, jadi gue nggak pakai nih. Kalau dilihat dari stylenya ini bagus, kalau gue bilang neto kayak orang pakai jaket gitu guys. Kalau fashion ya, jadi pakai bajunya yang besar, tebal-tebal gitu. Cuman ini nggak bakal dipakai tiap hari. Kayak orang aja mau jalan-jalan nggak mungkin tiap hari pakai jaket kan. Nah sekarang kita lihat yang strap kulit. Nah ini gue favorit banget nih sama yang ini. Selain warnanya bagus, potongannya juga pas, enak dipakainya, nggak bikin jam tambah tebal. Ya, kulitnya lentur banget. Ini padahal bukan kulit asli tapi entah deh, enak banget. Nah, tapi kita sekarang lihat adanya bolong di antar look situ karena memang ini looknya panjang. Dan lebih bagus lagi kalau kulitnya pakai pad supaya nggak terlalu tipis. Oke, nah karena strap ini nggak kepake sama gua, makanya gua cari gantinya. Strap yang warnanya sama, mirip kurang lebih hijau begini, tapi yang nggak membuat jam gua tambah tebal, guys. Jadi gua seneng potongan yang seperti standar aja kayak pakai kulit gini. Jadi gua berpikir ini yang bahan kanvas atau apapun itu ya, tapi yang warnanya hijau, tapi dia potongannya sama seperti kalau gua pakai strap kulit ini karena gua udah cocok ya dengan ini. Jadi berarti 2 pieces begini ya, bukan 1 pieces panjang begini ya. Kan banyak yang jualan. Nah, pada waktu itu stoknya habis guys yang warna hijau. Jadi gua kepaksa cari-cari lagi. Nah, akhirnya gua nemu ini guys. Dan gue sangat senang pakai ini. Lebih baik gue beli ini daripada yang 2 pieces kayak begini tapi bahan kanvas misalnya. Makanya gue mau ceritain karena jam ini memang tidak membuat tebal. Kita lihat ya guys. Nah ini namanya open loop parachute. Lihat kayak gini guys. Jadi ini gue baru tahu guys. Dan gue sangat puas beli ini guys. Dia nggak nambah tebal. Malah dia cocok bagi jam yang tebal-tebal kayak gini karena dia malah menipiskan jam tangan. Ya, jadi itu keuntungannya. Gue nanti pakai ya. Terus keuntungan kedua adalah gue jadi bisa menikmati cashbacknya. Kalau tadi kan gue kan pakai neto kan dilapisi sama 2 lapis neto. Nah, jadi selain tambah tebal, tapi ini juga bisa kita nikmati cashbacknya. Kalau tadi nggak bisa, guys. Kita coba pakai ya. Ini simple banget, tapi harganya mahal guys. Karena jarang yang jual. Tapi kalau buat gua ini efeknya secara estetika ini bagus guys. Kita lihat ya. Jadi cuman simple, cuman kait di sini satu udah beres. Sama seperti pakai strap kulit misalnya ya kan cuman satu di sini. Jadi kita lihat penampilannya guys. Tuh. Di sini lihat
polos semuanya sama sekali. Di sini juga polos, gak ada kiper lagi. Kalau Neto kan tadi banyak gitu ya ornamen-ornamennya. Kok ini polos. Jadi ini kayak orang pakai baju ini yang body fit. Jadi yang bisa pakai hari-hari gitu. Mau terus hari-hari gue pakai ini juga nggak akan melelahkan gitu pakainya ya, karena simple guys. Dan ini gue suka. Nah, dan yang ajaibnya lagi, kita lihat ketebalannya guys. Nah, lihat. Ini kan dia nggak ada alas ya. Jadi udah pasti nggak tambah tebal. Tapi lihat guys di sini guys. Di sini tuh dia menjadi lebih tinggi si strapnya. Karena dia menggulung si spring bar. Demikian pula di sini. Jadi si strapnya naik, tapi posisi si casingnya dia tetap. Jadi membuat kesannya si jam ini lebih tipis guys, tuh lihat. Ya kan? Kita bandingkan dengan yang kulit. Yang kulit tadi itu dia tidak menambah tebal, tapi dia tetap masih lebih tebal daripada yang strap baru gua ini guys. Itu nggak lihat tuh ya. Jadi gue seneng banget nih. Jadi ini cocok buat jam-jam yang bercasing tebal. Ini ada alternatif yang bagus gue bilang ya. Tapi ada kelemahan guys. Strap ini itu dia tidak cocok untuk jam-jam yang tipis ya. Mari kita lihat di sebelah kiri gue ini udah ada contoh. Nah ini aneh banget kan. Nah ini si jam ini adalah fashion watch yang tebalnya hanya 8,3 mm aja guys. Jadi nggak bagus guys, jangan pakai ini kalau menurut gue ya. Jadi aneh gitu, jadi terlalu tipis gitu. Jadi nggak ada bobotnya gitu rasanya si jamnya. Nah gitu guys. Jujur pertama kali gue pakai, gue merasa aneh guys. Kenapa? Karena biasanya kita pakainya Neto strap gua. Itu dia di sini ada benjolan guys. Di sini ada benjolan. Seperti di foto sebelah kiri lagi. Ya, kita lihat bedanya. Jadi itu benjolan itu membuat gua tidak terbiasa memakai strap yang baru ini kelihatannya guys. Tapi itu hanya karena gue belum biasa guys. Jadi waktu gue udah berapa hari pakai ini, gue malah lebih suka pakai ini guys. Ya, jadi ini gue bagi-bagi pengalaman nih. Keren banget tuh, belakangnya cuma gini doang, simple banget. Kalau kita lihat kayak lagi Mac ininya ya bentuknya. Ya, jadi cuma begini, udah tuh. Ya jadi cashbacknya juga kelihatan gitu. Jadi kan ini cashbacknya keren nih jam ini, bagus. Jadi tidak tertutup gitu. Coba kita lihat ya di jam gue yang satu lagi. Nah, sekarang kita lihat di jam Seiko Monster punya gue. Nah, ini juga sama open loop parachute ya. Lihat di sini di dalamnya ini ada ganjelan. Jadi sehingga kalau kita lihat ya di bagian loop sini itu seperti tidak ada bolong guys. Ya. Seperti tidak ada bolong, padahal ada tapi sedikit banget. Nah, kayak gini tuh. Jadi nggak kelihatan tipis guys. Biasanya kan kalau pakai yang 2 piece, yang 2 piece kayak gini, itu kita lihat di sini tipis guys, jadinya tuh tipis, ya. Jadi kayak dia tuh kayak masuk gitu si strap yang kulit ini tuh. Tapi kalau ini lebih bagus guys, dia agak gemuk gitu, jadi agak nonjol. Apalagi bagian sini guys, karena dia double tuh ya, begini, menyapit si spring bar kan. Jadi bagus tuh si penampilannya. Oh iya, gue belum cerita. Nah, kalau jam ini itu bawaannya memang dia looknya panjang guys, ya. Tapi kalau ini kan looknya pendek, nggak terlalu panjang, lebih wajar lah ya. Kalau ini panjang banget looknya. Jadi waktu kita pakai kayak tadi masih terlihat ada bolong guys, tuh. Lihat ada bolong ya. Tapi masih mendingan dibanding kalau kita pakai strap ini kulit tadi ya. Kita lihat bolongnya gede. Kalau ini bolongnya jadi kecil guys. Gitu. Nah, gimana guys? Keren nggak coba? Open loop parachute namanya. Cuman sayang harganya mahal guys. Bisa 2-3 kali lipat MN strap. Bayangin. Karena harganya mahal ya. Gua di video berikutnya akan memberikan sedikit pengalaman lain ya. Gua akan mengubah MN strap menjadi open loop parachute yang tadi ya. Jadi gue akan modifikasi guys. Jadi kalian kalau punya MN strap di rumah udah bosan, kalian bisa ubah jadi ini guys. Kita nantikan aja di video berikutnya ya.
Oke, gimana menurut kalian pendapatnya tentang open loop parachute ini? Silahkan tuliskan di komentar ya. Like dan subscribe bagi kalian yang belum. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.